Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama melaksanakan telaah Sirah An-Nabawi. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah pagi Ramadan hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konflik terbuka antara Rasulullah SAW dengan orang-orang di kawasan Madinah. Karena sebelumnya dibahas saat Rasulullah di Madinah, di mana di Madinah itu ada struktur negara. Maka di saat yang sama Rasulullah itu di samping utusan Allah, dia adalah kepala negara. Sehingga nanti kita temukan di dalam ayat surat-surat Al-Quran ada surat At-Taubah. Di sana dibahas tentang pembatalan perjanjian-perjanjian sepihak. Jadi ketika umat Islam itu dominan, maka ada dua pilihan ini masuk menjadi orang kafir yang hidup di wilayah hukum Islam, atau dengan yang tentunya ada pungutan jizyah. Jizyah itu kompensasi hidup di wilayah hukum Islam dengan mendapatkan perlindungan kebebasan beragama, gitu ya. Itu namanya jizyah. Kalau warga Muslim itu pajak, bukan pajak, zakat. Karena zakat itu harta Muslim yang diambil oleh negara. Sebagai kewajiban Muslim membela negara dengan mal harta tadi. Sehingga Rasulullah kita temukan dalam surat At-Taubah yang sebelumnya Al-Anfal. Al-Anfal itu dari kata nafal itu rampasan perang. Yang pada nabi-nabi jauh sebelum Rasulullah rampasan perang itu haram. Tapi pada umat Islam akhir zaman ini malah itu diantara devisa negara yang diambil lewat konflik senjata. Kalau umpamanya harta ini diambil tanpa kles senjata, itu bukan jizyah, itu bukan al-anfal, tapi
sifatnya apa? Harta yang diambil tanpa konflik. Ya. Di sini hadirin rahimakumullah, Muslim itu sudah ada tatanan semacam itu. Belum lagi nanti kekayaan negara dari hasil alam. Tidak boleh dikelola oleh korporasi swasta, tidak boleh. Tapi harus diawasi oleh negara. Dan itu termasuk ajaran syariat Islam dalam mengelola ekonomi dari hasil alam. Nah, jadi surat apa? Ada Al-Anfal, ada At-Taubah. Jadi juga ada surat Ar-Rum. Ya, jadi semangat surat Ar-Rum itu berlaku sampai hari ini. Ya, dulu kan ada Romawi Timur di Konstantinopel itu, yang pusatnya di sekarang Turki. Gitu ya. Jadi ada Romawi Barat. Ya, sekarang ini ya dikuasai ya dengan lambang negara di Eropa. Di sana ada negara Vatikan yang secara pamor sudah mulai redup. Pengaruh-pengaruh ya, kendali politik oleh kekuasaan Nasoro itu. Nanti kita temukan di dalam surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah itu surat nomor 48 setelah surat Muhammad 47. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jadi ayat-ayat ini ada pesan-pesan khusus tentang konflik-konflik yang akan skalanya akan meluas. Dan ini kita harus menganalisa konflik kawasan yang terjadi hari ini sesuai dengan Al-Quran supaya tidak keliru gitu. Hadirin, tema pagi hari ini kan peristiwa-peristiwa Ramadan gitu ya. Ya. Dan ini berlangsung terus spirit Ramadan ini. Sebab di dalam Ramadan itu puncak garansi Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kamu terjaga ya dengan perasaan takut yang sebenarnya. Takwa itu dari kata wikoya. Wikoya itu kan penjagaan ya, jadi garansi aman lewat sistem pengendalian diri ya. Sebab dalam pandangan Al-Quran, orang itu tidak waspada ya, dalam kondisi-kondisi nyaman gitu ya. Tidak waspada dari apa? Ancaman bahaya. Tidak saja secara konflik material, kalau sekarang ya, ekspansi negara luar kepada hak-hak kita, tapi juga harus mewaspadai kondisi nyaman diri. Sehingga la'allakum tattaqun itu mari kita pahami ya, supaya kamu terjaga dari yang ditakutkan gitu ya. Nah, biasanya orang ketika kondisinya kuat seolah-olah tidak merasa terancam kan? Itu sebuah kelemahan. So di dalam Al-Quran itu ya, Rasulullah itu pernah dalam hadis itu ya, Rasulullah pernah mengatakan gini, itu peristiwanya belum terjadi ketika ada perang Khandaq. Makna Khandaq itu parit ya. Perang parit ya. Di sini ada ide brilian dari seorang Salman Farisi yang kalau di Al-Quran disebut perang Ahzab. Kalau sekarang bisa dikenal dengan apa? Perang multinasional. Jadi Rasulullah itu pernah terancam kondisi itu, di mana Madinah ini akan diserang dari berbagai macam suku Arab. Nah, sementara kan baru berdiri Madinah ini. Maka hadirin rahimakumullah, maka Madinah itu, pintu gerbang Madinah itu digali parit. Digali parit di mana kuda yang paling cekatan larinya pun tidak bisa masuk kecuali terperosok. Dan itu terjadi. Dan itu belum sampai terjadi konflik,
Allah ngirim badai yang begitu kencangnya dan hawa dingin yang luar biasa, sehingga perkemahan multi suku tadi itu porak-poranda, saking dinginnya luar biasa. Nah, disinilah hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita mengabaikan keterlibatan alam di dalam melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada surat Al-Fatah gitu. Artinya Fatah itu pembukaan, penaklukan, bisa dengan gitu. Sehingga dalam beberapa tafsir disebutkan Fatah di sini bisa bermakna Fathur Rum. Ya, dikalahkannya ya kekuatan Imperium Romawi. Tapi berikutnya ada Fathul Persia, dikalahkan Imperium Persia. Karena dua superpower ini itu punya negara-negara satelit ya di kawasan ya, Mekah, sekitar Mekah, Madinah, gitu ya. Jadi di sekitar Mekah, Madinah itu negara-negara kecil dalam kendali Persia dan Romawi, dan perebutannya ya sampai pada masa kekhalifahan Islam, sampai pada masa terakhir kekhalifahan Islam ya, yang di Turki ya, Utsmani, dari Trah Sayyidina Utsman. Nanti kita mengenal ada penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, dan nubuat ini pernah diucapkan oleh Rasulullah ya, jadi Fathu Konstantin. Nah, ketika nggali parit itu ya, Rasulullah itu ya ada kendala itu ya. Ada batu besar dan tidak mungkin dilanjutkan pembangunan parit itu ya. Maka sahabat meminta Rasulullah sendiri yang menyelesaikannya. Maka dengan kapak, kalau sekarang mungkin podem kayaknya, dipinjam oleh Rasulullah, dipukulkan ya. Nah, ketika kilatan pertama kan ada percikan api, itu sahabat menyaksikan percikan api itu sampai begitulah agak lama itu. Ya, belum hancur ya. Ketika pukulan kedua baru hancur itu, dan bisa retak-retak sehingga sahabat bisa melanjutkan kembali. Kemudian Rasulullah mengatakan ini, ditampakkan oleh Allah kepada saya bahwa kekuatanmu nanti bisa sampai menembus jantung Persia. Ya. Terus yang nomor 2 tadi ada kilatan api, dan Rasulullah ditampakkan kekuatan umatnya nanti bisa menundukkan Imperium Romawi. Nah, kejadian ini kan pada zaman Nabi ya. Tapi Fathu Romawi kemudian Fathu Persia itu pada zaman sahabat ya. Jadi takluknya Romawi itu pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Abu Bakar gitu. Dengan dibukanya benteng Khaybar ya, jadi dulu sudah ada benteng ya. Benteng Khaybar itu benteng terbesar di utara Madinah ya. Makanya ada yang mengatakan Fathu Khaybar itu ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan gini, ada hubungannya dengan kondisi merasa nyaman tadi. Idza futihat khazainu Faris warum fa'iyul qaumi antum ya, kalau sesuai dengan yang Allah tampakkan kepada saya itu, dengan yakinnya Nabi mengatakan saat Persia Romawi nanti kamu taklukkan, fa'iyul qaumi antum, kamu termasuk orang mana? Artinya apa? Kondisimu ini sudah berubah enggak? Dari membangun sebuah kewaspadaan yang diletakkan pada konsep iman, kita merasa terancam keimanan, kita merasa terancam generasi kita dari dimurtadkan dari Islam, atau justru kamu merasa terancam kalau duniamu ini lepas? Fa'il qaumi antum, keperpihakan kamu itu termasuk yang mana kamu? Kalau nanti Persia Romawi sudah jatuh, apa katanya sahabat? Kunna amaronallahu wa rasul, kami akan tetap mengkondisikan diri
seperti Allah Rasul perintahkan kami. Kami akan menjaga keimanan kita. Kita akan menjaga keagamaan kita. Ya, kita bukan merasa terancam karena dunia kita dirampas mereka. Justru dunia dirampas itu karena apa? Kekhawatiran kita itu bukan masalah keimanan kita dan generasi kita. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan gini, au ghairu dzalik, atau justru sebaliknya nanti. Apa yang dimaksudkan sebaliknya ini? Fatanafasuha, kalau kau akan saling berebut dunia ini. Watabaghaduha, kamu akan saling membenci sesama muslim. Nah, kalau kita lihat hari ini kan gitu kan, negara-negara Islam kecil-kecil yang pengamanannya diserahkan kepada negara-negara yang memang tidak berpihak kepada Islam sama sekali. Ya. Sehingga apa? Mampu dicerai-beraikan. Dan Rasulullah pernah mengatakan, wailul lil Arab qad iqtaraba ajaluhum. Celaka Arab, kenapa? Sudah dekat ajalnya. Sekarang kita perhatikan ya. Ya. Maka fatanafasuha, kau akan berebut, watadabaruha, saling membelakangi sesama kamu, watahasaduha, saling mendengki sesama kamu, fatuhlikakum, maka kamu akan hancur, kama ahlakathum, seperti halnya kemewahan hidup itu sudah menghancurkan mereka. Di sini hadirin rahimakumullah, sehingga surat Al-Fatih ini itu spiritnya terus. Masalahnya sekarang kan gitu, kita menjadi pelaku atau orang yang mempersiapkan orang-orang yang melakukan ini, baik secara pendidikan maupun dakwah-dakwah kita. Nah, sehingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya ya, kami fatahna, yang memberikan daya kekuatan kepada kamu untuk menaklukkan, gitu ya, fathan mubina, dengan kemenangan yang gemilang. Gitu ya. Ini Al-Quran ya. Jadi ini rumusan, tidak bisa dihapus ya. Sebab ini perjalanan terus. Kalau kita lihat konflik yang skalanya meluas dan berkelanjutan, dan perlombaan pertahanan negara itu ya, anggaran yang paling nyedot anggaran sebuah negara kan pertahanan negara. Berarti sekarang ini dalam kondisi terancam negara-negara itu. Kenapa? Peran politik dunia Islam sudah melemah. Ini ada upaya naik lagi kondisi ini. Kemudian untuk apa? Liyaghfirolakallah, ya, agar Allah memberikan ampunan kepada engkau. Siapa engkau di sini? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masih hidup waktu itu. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, spirit ayat ini masih terus. Siapa orang-orang yang akan menduduki posisi peran Rasul, bukan peran kenabian, tapi peran politik yang mampu membangkitkan semangat Muslim. Makanya Rasulullah kan mengatakan apa? Al ulama min ummati ka anbiya'i bani Israil. Para alim umat saya ini seperti nabi Bani Israil. Ini ya, kalau kita lihat penggerak perlawanan di dunia Islam itu siapa? Kalau di Palestina kita mengenal Syekh Ahmad Yasin yang gugur di kursi rodanya itu. Coba kalau kita lihat ya, Masya Allah, dia kondisi invalid tapi masih memimpin pertempuran. Rasulullah itu usianya 63 seperti kita ini. Rasulullah itu masih aktif mempersiapkan formasi ya, tentara di perbatasan negara. Coba kalau kita usia segitu gimana? Ya, yang kemarin itu yang dibunuh di Iran itu, kita tidak berbicara masalah sekte ya, tapi keperpihakan kita kepada orang-orang yang dizalimi itu ya. Itu seharusnya semangatnya kan gitu kan. Rasulullah yang mengatakan kok ya, masa ketika kita ada orang dizalimi kita tanya agamanya apa, kan nggak bisa ya. Karena Muslim itu orang yang menegakkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan sampai dengan saudara kita sendiri
unsur akhaka zaliman au madluman. Itu ya. Tolonglah saudaramu saat menjadi korban kezaliman atau saat menjadi pelaku. Itu ya. Bagaimana Rasulullah kalau dia menjadi pelaku? Tegak. Jangan sampai menjadi pelaku itu bentuk pertolongan. Di sini hadirin rahimakumullah, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, baik yang lampau maupun yang akan datang. Itu artinya apa? Jaminan diampuni dosa kalau kita melibatkan diri di dalam kepedulian terhadap nasib Islam dan kaum muslimin. Jadi tidak cukup dengan istighfar kalau ayat ini. Orang-orang lemah mungkin dengan istighfar kan? Orang-orang yang berusia lanjut itu ya mungkin dengan istighfar. Tapi ada diampuninya dosa itu lewat apa? Memberikan kepedulian terhadap perjuangan ya kaum muslimin. Ini liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Pertanyaannya gini, Rasulullah itu dosa apa? Itu ya. Sebab tingkatan Nabi itu sedikit saja hilang kepedulian terhadap nasib umatnya, itu dosa bagi seorang Nabi. Itu ya. Coba Rasulullah itu sifatnya apa? Harisun alaikum. Ya, Rasulullah itu punya ambisi kuat menyelamatkan umat Islam. Azizun alaihi ma'antitum. Teramat berat bagi jiwa Nabi hal-hal yang menyulitkan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman itu teramat belas kasihan dan penyayang. Ini kan dipantau Allah terus ya Rasulullah batinnya itu. Kalau ini sedikit berkurang itu dosa bagi Nabi, bagi kita kan beda kan ya. Nah, di sini kemudian apa? Wa yutimma nikmatahu alaika, dan Allah akan sempurnakan nikmatnya untuk kamu Muhammad. Lewat apa? Melihat umatnya ini tertolong. Kita merasa enggak ketika umat Islam terzalimi merasa sakit ya? Itu iman, itu respon iman itu. Ketika kita punya greget ketika saudara muslim kita tertindas, enggak ada apa-apanya, itu enggak ada nikmatnya itu. Itu ya. Jadi wa yutimma nikmatahu alaika, dan Allah menyempurnakan nikmat kepada engkau dengan apa? Jayanya Islam dan kaum muslimin. Wa yahdiyaka siratal mustaqim, dan Allah akan membimbing engkau kepada tujuan hidup yang lurus. Kemudian apa? Wa yansurukallahu nasran aziza, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada engkau dengan apa? Pertolongan yang luar biasa kehormatannya. Ini pertolongan apa ini? Kejayaan Islam dan muslimin. Makanya kita nanti akan menuju, sekarang sudah berjalan menuju apa? Janji akhir zaman. Ayat ini walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah oleh Allah yang menurunkan sakinah. Makna sakinah itu ketenangan. Ketenangan itu diturunkan, bukan diciptakan manusia. Karena itu spirit malaikat. Itu ya. Pada waktu terjadi konflik perang Badar, itu ya, itu kan kaum muslimin juga perang Uhud, kaum muslimin itu kan terlibat konflik internal ya, ya, konflik internal. Nah, setelah ditunjukkan harta lawan Islam yang sudah ditinggalkan, maka dalam perang Uhud itu pasukan yang formasinya di atas bukit itu tertarik turun, ya, minkum mayyuritud dunya wa minkum mayyuridul akhirat. Di antara kamu ada yang tergiur dunia, orientasi kamu ada yang tujuan akhirat, ya. Summa sorofakum anhum dalam surat Ali Imran. Kemudian Allah mengalihkan suasana itu menjadi tenang lagi. Nah, di sini kalau di dalam surat Ali Imran, yaqulu lil mu'minin, ini ketenangan maksudnya gini. Ingat saat engkau mengatakan kepada pasukan Islam, alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Tidakkah cukup Allah memberikan janji
dengan diturunkan 3.000 malaikat. Ini bukan hadis itu ya, ini Al-Quran. Kalau hadis masih perlu diteliti kesahihannya, tapi kalau Al-Quran ini tidak bisa diterjemahkan lagi. Jadi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin, yang menurunkan ketenangan pada hati orang beriman. Mari kita cari bukti hari ini. Mana warga negara yang paling cemas? Ini di Gaza atau di Israel? Di Israel malah. Itu ya. Jadi kecemasan itu luar biasa ya. Itu benar apa benar? Benar kan? Nah, sehingga bala lanjutan ayat, iya. Ya. In tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar bertahan, tidak terpola oleh gaya hidup mereka, tidak terpola oleh pandangan hidup mereka. Itu ya. Ya. Ayyumiddakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaika musawwimin. Allah akan menurunkan segera 5.000 malaikat. Dengan apa? Tanda-tanda khusus. Kan ini orang asing kan. Dan sahabat itu menyaksikan sendiri dalam konflik Badar ya. Itu banyak tentara berkuda. Itu yang tidak meninggalkan jejak kudanya. Dan ini tak pernah terjadi pada perang Afghanistan. Kalau Iran sekarang kan sedang berlangsung. Kalau Afghanistan itu sudah terbukti bisa mengalahkan Uni Soviet. Uni Soviet malah buyar ya. Jadi negara-negara kecil kan. Loh, kalau Iran kan punya teknologi militer, Afghanistan punya teknologi militer, tidak punya. Itu, tapi bisa mengalahkan siapa? Uni Soviet. Setelah terjadi konflik internal, apa yang terjadi? Lepaskan kemenangan, masuk NATO 20 negara loh. Itu bisa dikalahkan dengan kekuatan Taliban. Ya, kalau di dalam sejarah Indonesia Taliban ini seperti ada TP dia, ada tentara pelajar ya. Taliban kan pelajar ya. Hadirin itu sudah terbukti ya. Kalau Iran sedang berlangsung, Afghanistan sudah terbukti. Malah negara yang jajah dulu hari ini kan mengakui Afghanistan menjadi sebuah negara, karena tempo hari ya delegasi Afghanistan itu sudah menghadap Putin dan mendirikan kedutaan di sana. Malah Putin yang mengakui negara Afghanistan. Amerika belum pernah mengakui. Di sini hadirin rahimakumullah. Ya. Ayat berikut ini. Ya. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar menambah yakinnya dengan keyakinan. Apa maknanya? Ketika Allah memberitakan semacam ini, itu kan kita sudah bisa membaca peta kan. Oh, berarti ini janji yang pasti terwujud ini dan sedang berlangsung kan. Mungkin secara rezim ya, baik di Uni Eropa, di Amerika tidak berpihak kepada Islam, tapi rakyatnya ini kan sudah simpatis kepada Islam kan. Coba badan dunia itu tidak berkutik untuk menghentikan kezaliman Israel dan Amerika. Dewan Keamanan ya, nah, opsi baru yang dibentuk untuk perdamaian itu kan tidak lewat PBB. Jadi PBB tidak berfungsi hari ini, dan dunia akan melihat siapa yang zalim. Dunia melihat siapa yang menindas itu, sehingga apa? Menimbulkan simpatis rakyatnya, banyak simpatis kepada Islam. Sehingga kita harus membaca surat An-Nasr, itu berlangsung hari ini berlangsung. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah, wal fath. Fath ini kalau tadi diterjemahkan ya takluknya Imperium Persia Romawi, redupnya pengaruh dua superpower pada zamannya. Tapi fatah ini di sini bermakna apa? Kemenangan Islam itu dengan hujah. Itu ya. Jadi Islam itu dimenangkan dengan apa? Argumentasi logis ajaran Islam. Makanya disebut kebenaran. Al-haq itu kebenaran yang tidak butuh pembenaran, dan kebenaran itu akan dicari orang.
Jadi secara konsep Islam itu sudah fatah. Fatah itu kemenangan, kemenangan hujah. Nah, coba kalau kita lihat gelombang mu'alaf yang terjadi ya di dunia hari ini, itu kan kemenangan hujah Pak, dengan tekanan militer kan enggak, dengan hujah. Itu ya, Masya Allah. Kalau di Indonesia ini yang mu'alaf ya paling 1-2 orang, itu pun di masjid. Ya kalau kita lewat berita-berita medsos kan, itu bikin status stadion barang gitu ya, perdebatan langsung, konsekuensinya kalau kalah pengikutnya harus ikut. Malah ada komunitas Nasoro ya, sehingga pastornya itu mengajak jamaahnya untuk masuk Islam bersama-sama. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi liyazdatu imanam ma'a imanihim, agar keyakinannya bertambah yakin. Kenapa? Informasi Al-Quran bagi orang beriman tidak pernah mendustakan informasi ini, sehingga kegiatan kita apapun itu akan stabil, tidak ngerogi, tidak keder di dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian walillahi junudus samawati wal ardh, hanya milik Allah prajurit tentara langit dan bumi. Wa kanallahu aliman hakima, Allah itu maha tahu loh ya. Hakim, Allah itu maha bijak. Itu ya, orang-orang yang dulu menghujat Islam dengan diperlakukan kezaliman semacam ini, nalarnya ini tidak bisa ditembus, tapi kesadaran hatinya luluh dengan melaksakan ketidakberdayaan ya umat Islam tanpa adanya pembela, sehingga mereka ada gerakan-gerakan untuk apa? Menggalang simpatis kepada dunia Islam. Kemudian hadirin rahimakumullah, diulang lagi, walillahi junudus samawati wal ardh, milik Allah kekuatan tentara langit dan bumi, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijak, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sehingga surat Al-Fatah, surat Al-Ahzab, surat At-Taubah, surat Al-Anfal itu nuansa-nuansanya ya mendukung apa yang terjadi hari ini yang kita mengenal konflik kawasan itu sendiri. Makanya Sirah Nabawi itu bukan sekedar cerita sejarah tanpa bukti. Cuma masalahnya kan gini, peran ini bisa berganti. Artinya peran bisa berganti gini. Dulu itu ya, Nabi Musa itu, makanya Nabi Musa itu nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Surat Musa kan tidak ada, surat Ibrahim ada, surat Yusuf ada, surat Hud ada, kan ada. Tapi dengan berita Bani Israel yang tercecer dalam surat-surat Al-Quran itu memberikan satu kesan. Peristiwa Nabi Musa sama dengan peristiwa Rasulullah ini. Sampai Rasulullah pernah mengatakan apa kan? Fir'auni asyaddu bin Fir'auni Musa. Fir'aun pada zaman saya itu lebih keras penentangannya kepada Islam melebihi Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Itu ya. Nah, jadi yang perlu kita waspada itu pergantian peran. Ternyata apa? Nabi Musa itu sulit membebaskan secara fisik ya penjajahan Fir'aun kepada Muslim Bani Israel. Tapi lebih sulit lagi membebaskan alam pikir penjajahan itu. Kenapa? Nanti ketika Bani Israel itu memimpin, itu menjalankan praktek Fir'aun dulu yang menjajah. Ini pergantian peran. Nah, makanya bisa saja kaum muslimin ini menjadi pihak penjajah. Itu ya, kalau melupakan konsep-konsep ajaran Al-Quran. Buktinya apa? Rezim-rezim muslim agamanya kan Islam kan, tapi kok menindas rakyatnya itu gitu. Pergantian peran ya? Pergantian peran. Makanya Rasulullah mengatakan, atau sebaliknya, peranmu berganti ya, justru kamu akan menjalankan seperti praktek dulu orang-orang yang menjajah kamu. Sehingga hadirin, spirit Ramadan, peristiwa-peristiwa penting di dalam Al-Quran ini dan ada hubungannya dengan sirah Nabi itu
Ramadan itu memberikan pengaruh spiritual yang luar biasa terhadap kebangkitan dunia Islam. Nah, termasuk terkhusus negara kita yang mayoritas muslim ini, itu kemerdekaannya kan bulan Ramadan ya, 17 Ramadan. Seolah-olah tidak mungkin itu terjadi. Ya, Bung Karno sendiri itu masih mempercayai janji Jepang. Nanti Jepang itu memberikan kemerdekaan. Makanya diculik ya. Bung Karno kan diculik supaya tidak berubah pikiran. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, semangat spirit Al-Quran ini akan terus berlangsung, sehingga pada waktu itu MacArthur itu kan komandan perang Pasifik ini, ketika diberitakan Indonesia memproklamasikan diri merdeka Indonesia, dia tidak percaya, dikira Indochina. Masa bisa terjadi? Terjadi ini. Itu ya. Coba komandan perang Pasifik itu tidak meyakini Indonesia merdeka. Hadirin rahimakumullah, untuk konflik hari ini mari kita tunggu ini spirit Ramadan. Sebab ketika ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, waktu itu terjadi perang superpower ini, Romawi Persia. Simpatisnya umat Islam kepada siapa? Kepada Romawi. Ini kepada Romawi. Kenapa? Dia masih punya alur agama, dia masih orang beragama. Persia musyrik. Itu ya, Persia musyrik. Sehingga waktu itu para sahabat kan Al-Quran belum terjadi tapi mengatakan apa? Ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan oleh Persia. Namun wa mim ba'di ghalabihim, setelah kekalahan mereka saya ghalibun, dia akan menjadi pemenang. Wa yauma idzin, saat menangnya Romawi itu yafrahul mu'minun, orang mukmin bergembira itu. Ayat ini berlangsung terus surat itu. Makanya tadi ketika kita bicara syiro itu seharusnya menambah keyakinan kita, menambah optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masa depan ini bagi agama ini. Kenapa ini perjalanan terakhir? Ya, jadi masa depan ini bagi agama kita. Saya pikir itu mungkin sebagai ya bahan diskusi tentang Sirah Nabawi yang kita ambil dari beberapa pesan-pesan surat Al-Fatih, surat Ar-Rum, Al-Anfal, At-Taubah itu ya, sehingga kita bisa menganalisa peran kita ini di pihak penindas atau orang-orang yang membebaskan penindasan, dan ini akan berlangsung terus. Saya pikir itu, monggo kalau ada.